Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu fasilitator yang saya hormati, perkenalkan nama saya Yuni Lestari. Di sini saya berperan sebagai coach dan Bapak Kamaludin Gumilar berperan sebagai observer dan Ibu Indah Utami Rahayu berperan sebagai coachee. Berikut proses coaching yang saya laksanakan. Silakan kepada observer. Baik Bu Yuni, pada pelaksanaan coaching kita kali ini nanti saya akan berperan menjadi observer dan lembar observasinya seperti yang sudah saya share, nanti ada beberapa poin penting yang menjadi pedoman observasi coaching kali ini, diantaranya terdiri dari kegiatan prasupervisi. Nanti ada beberapa poin yang akan saya tanyakan, kemudian kegiatan observasi. Nanti pada saat Bu Yuni melaksanakan coaching, saya akan mengamati dan mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan bagaimana tujuan Bu Yuni di proses coaching ini. Kemudian yang berikutnya nanti pasca percakapan kita akan merefleksi dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut. Ya, begitu Bu Yuni. Adapun skalanya di sini dari saya menggunakan skala skor 1 sampai 4 dengan poin maksimal skor 4 ya Bu Yuni ya. Baik, begitu Pak. Bu Yuni. Ya. Baik, Pak. Baik. Terkait dengan pelaksanaan coaching kali ini, kira-kira di sini Bu Yuni ingin fokus pada kompetensi coaching apa Bu yang dilatihkan? Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini adalah kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oh iya, baik. Bagus sekali Bu. Memberikan pertanyaan berbobot ya. Kemudian yang berikutnya, kalau boleh saya tahu, secara lebih spesifik nanti indikator Ibu sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot itu seperti apa Bu? Iya, indikatornya adalah ketika saya bisa menghadirkan kesadaran penuh, sehingga saya bisa mendengarkan secara aktif kasus apa yang disampaikan oleh coachee, sehingga saya bisa menangkap dan bisa menafsirkan atau bisa memahami apa yang disampaikan oleh coachee. Sehingga apa yang saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada coachee pun adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik. Terima kasih Bu Yuni. Kemudian kalau misalnya saya asumsikan ada indikator ketercapaiannya, kira-kira hal-hal yang menunjukkan bahwa Bu Yuni sudah mampu mengembangkan keterampilan membuat pertanyaan berbobot itu seperti apa nantinya Bu? Indikatornya adalah ketika saya bisa memberikan pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Adapun yang saya maksud indikatornya adalah ketika saya mampu mengidentifikasi secara spesifik apa permasalahan dari coachee, lalu selanjutnya saya pun mampu mendorong coachee untuk melakukan rencana aksi yang akan ia lakukan pada permasalahan yang sedang ia hadapi. Begitupun dengan tanggung jawab saya terhadap coachee tersebut, tindak lanjut seperti apa yang akan coachee laksanakan, dan saya sebagai coach juga apa yang akan saya laksanakan. Seperti itu, Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu Yuni. Semoga beberapa komponen yang ingin dikembangkan Bu Yuni ini bisa berhasil lewat proses coaching kita kali ini. Ya, silakan. Amin. Sudah bisa dimulai Bu. Ya, terima kasih Pak Kamal. Ya, Bu Indah Utami Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Indah? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Iya, alhamdulillah. Bahagia. Iya, alhamdulillah selalu bahagia ya, Bu Indah. Alhamdulillah, Bu Indah, saya juga sangat senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bu Indah
walaupun memang pertemuan kita kali ini akan mungkin terbatas ya, waktu kita terbatas, tapi mudah-mudahan pertemuan ini memang bisa menghasilkan sebuah obrolan yang bermakna, yang bermanfaat untuk kita bersama. Dan Bu Indah, langsung saja barangkali untuk hari ini apa ya yang akan kita bahas? Oke, sebelumnya terima kasih nih Bu Yuni atas waktu dan kesediaannya ya menemani atau bersedia sharing ngobrol nih sama saya. Hari ini saya kayaknya pengen ngobrol tentang masalah saya nih. Saya tuh lagi disebut kayak anak ya, mungkin saya mengalami juga nih kayak anak-anak gitu, gegana, galau apa ya, gegana, pokoknya lagi galau Gelisah, masalah galau, merana manajemen begitu waktu. ya? Heeh, gelisah betul gitu. Ini soalnya yang saya rasakan nih, pekerjaan-pekerjaan saya juga mulai menumpuk gitu ya. Apa namanya, di LMS juga mungkin bisa kelihatan nih, saya kadang-kadang terakhir juga ya mengerjakan gitu. Lebih kepada yang sebenarnya kalau yang aktivitas lain lebih ke mengalir gitu, tapi kalau di LMS kayaknya nggak bisa mengalir nih. Kalau misalnya ada due date ya harus mengerjakan. Sementara sebenarnya bukan nggak ada due date kalau di pekerjaan-pekerjaan gitu. Yang kemarin-kemarin masih bisa saya lakukan, tapi pas yang di guru penggerak ini kayaknya saya udah merasa kewalahan nih gitu Bu Yuni yang saya rasakan. Baik, baik, baik. Artinya memang saat ini Bu Indah banyak sekali tugas ya, banyak sekali tugas dari sekolah barangkali dan LMS guru penggerak ini sendiri ya Bu ya, yang sedang Ibu rasakan saat ini ya Bu ya. Iya betul. Iya, dan memang saya melihat raut wajah Bu Indah pun memang sekarang terlihat lelah ya Bu ya. Iya, Iya, ya lumayan baik Bu sih, Indah. lumayan juga nih. Iya, baik Bu Indah. Kalau begitu, sebelum kita melanjutkan percakapan, saya ingin mengajak Bu Indah untuk kita bersama-sama menghela nafas sejenak, Bu Indah ya, supaya apa yang menjadi beban kita hari ini bisa sirna untuk sementara waktu. Baik Bu Indah, saya akan ya kita bersama-sama untuk menghela nafas ya Bu Indah. Bisa dipejamkan matanya dan mari kita menghela nafas bersama-sama, menarik nafas dan keluarkan dari mulut. Kita ulangi sekali lagi, tarik nafas dan keluarkan dari mulut. Ya, alhamdulillah Bu Indah. Bagaimana sekarang perasaannya? Lega sih, lumayan, lumayan udah Sudah lega. agak lumayan ya. Nah, Bu Indah, dari tadi ketika Bu Indah menyatakan bahwa saat ini Bu Indah banyak tugas, lalu ada juga LMS yang harus selalu diisi tepat waktu seperti itu. Artinya memang manajemen waktu menjadi kendala barangkali ya bagi Bu Indah sekarang. Dan sekarang Bu Indah saya ingin bertanya, dari obrolan kita hari ini, Bu Indah mengharapkan apa ya, Bu Indah? Kalau saya sih berharapnya saya bisa menemukan solusi gitu, mengatur waktu dengan baik sehingga semuanya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Itu mungkin. Iya, baik Bu Indah. Harapan Bu Indah tadi ingin menemukan solusi dan Bu Indah pun ingin bisa memiliki kemampuan mengatur waktu dengan baik ya. Nah, sekarang dari yang Bu Indah tadi sampaikan tentang tugas-tugas Bu Indah, lalu harapan Bu Indah menemukan solusi dan mengatur waktu, saya ingin bertanya, kira-kira kondisi ideal seperti apa ya Bu Indah yang Bu Indah anggap itu adalah sebuah kondisi ideal walaupun banyak tugas seperti itu, tapi bagaimana nih kondisi ideal yang saat ini Bu Indah bayangkan? Kalau idealnya sih semua dikerjakan tepat waktu, terus lebih kepada kondisi apa ya, psikologis yang
benar-benar nyaman gitu, tidak galau, tidak gelisah gitu. Kondisinya teh tenang gitu, nyaman gitu. Meskipun yang namanya tugas mah kan ada aja ya, tapi lebih Iya, kepada iya. saya berharap kondisi saya tuh tenang dalam menghadapi semua tugas-tugas yang ada gitu, Bu. Iya, baik Bu Indah. Dan seperti yang tadi disampaikan, memang kondisi ideal ini tugas bisa diselesaikan seperti itu ya Bu Indah. Lalu secara psikologis juga Bu Indah merasakan ketenangan, tidak dikejar-kejar barangkali ya, dengan sebuah manajemen waktu yang apa namanya, yang sempurna seperti itu. Jika diibaratkan Bu Indah, jika diibaratkan tugas-tugas yang bisa diselesaikan dengan baik, lalu ketenangan hati, mungkin ketenangan hati yang dirasakan oleh Bu Indah dan orang-orang sekitar Bu Indah ini barangkali ya, itu adalah kondisi yang ideal menurut Bu Indah dan ibaratkan itu adalah poin 10, level 10 kesempurnaan, maka saya ingin bertanya kira-kira saat ini kondisi yang Bu Indah rasakan berada pada level berapa Bu Indah? Kalau sekarang mah berapa ya? Kayaknya 6 deh. Pengennya sih 7 6. ya KKM, tapi kayaknya enggak juga. Iya, iya, baik, baik Bu Indah. Iya, Kayaknya iya betul. kayaknya Tentu sih 6 dengan deh. level Iya, tentu dengan level 6 atau pengennya 7 gitu ya minimal KKM, tentu kita mengharapkan sebuah kondisi yang ideal ya, 10 gitu. Tapi, barangkali Bu Indah ada level yang minimal saya harus mencapai level berapa nih pada kondisi saat ini gitu, pada kondisi ideal. Kalau misalnya memang bisa ingin 10 atau minimal berapa nih Bu Indah ingin mendapatkan level kondisi ideal Bu Indah? Sebenarnya mah kalau pengen mah ya, sebenarnya kalau 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 10 memang itu sempurna gitu. Ya saya mah sebenarnya 9 gitu ya pengennya gitu. Pengen Iya, pengen bisa 9 gitu. Tapi kalau kekurangan teh kalau ada kekurangan teh 9 gitu. Saya mah pengennya segitu, Bu. iya, baik, Minimal baik, baik. 9 Minimal dapat nilai 9 kalau nggak bisa begitu ya. Iya, baik Bu Indah. Sekarang Bu Indah sedang berada pada level 6 dan Bu Indah ingin sekali naik pada level 9 itu minimalnya ya Bu Indah. Dan tentu dari level 6 menuju level 9 ini tentu ada tahapan-tahapan atau ada aksi-aksi yang harus dilakukan oleh Bu Indah untuk mencapai angka 9 itu ya. Dari yang tadi disebutkan bahwa tugas bisa diselesaikan dan psikologis hati perasaan Bu Indah yang tenang. Nah, kira-kira Bu Indah, apa ya yang bisa kita lakukan supaya kita bisa naik dari level 6 menuju level 9? Kira-kira apa ya Bu Indah? apa ya? Mungkin lebih 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 kerja lebih keras lagi mungkin ya, Bu. Kerja lebih Iya. keras, kemudian lebih berkomitmen gitu ya sama diri, sama Mhm. lingkungan gitu. Terus mungkin itu sih yang baru terfikir sama saya, Bu. Iya. Nah, barangkali di sini tindakannya yang tadi saya catat, yang saya tadi dengarkan dari Bu Indah itu kerja lebih keras dan lebih berkomitmen. Begitu ya, Bu Indah ya? Ya, kayaknya itu deh, Ya. kayaknya. Nah, iya seperti itu ya Bu Indah. Dan barangkali Bu Indah bisa menjabarkan lagi tidak secara spesifik kerja lebih keras itu bagaimana? Karena kalau saya lihat memang saat ini pasti Bu Indah sudah sangat berusaha dengan baik ya, sangat berusaha dengan keras gitu. Buktinya tugas-tugas Bu Indah selalu banyak. Artinya memang kerja lebih keras itu adalah sebuah keharusan. Dan barangkali yang ingin saya tanyakan secara spesifik, kerja lebih keras itu seperti apa yang akan dilakukan oleh Bu Indah? Kerja lebih keras tuh mungkin kalau bangun gitu ya, misalnya bangunnya biasanya jam 3:30, mungkin lebih ke jam 2 pagi mungkin.
Mungkin gitu Iya, ya, baik, baik. lebih apa ya, bangun lebih pagi, kemudian lebih keras lagi tuh kayak misalnya apa ya, eh tapi kerjaan kita mah bukan kayak tukang ini ya, kayak misalnya apa, tukang dagang omset naik gitu kan, bukan ya Bu Yuni. Iya, 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 Tapi betul, mungkin betul, lebih betul. berkualitas kali ya. Mungkin Iya, pas iya, mau di LMS atau menjadi guru gitu ya, lebih kepada peningkatan kualitas. Kemudian di peran-peran saya yang lain juga saya meningkatkan kualitas. Mungkin kerja keras itu seperti itu ya. iya, iya, Itu iya. mungkin menurut saya mampu. Artinya memang di sini keterkaitan antara kerja lebih keras dan komitmen ini sangat berhubungan sekali, ya Bu Indah. Jadi artinya ketika Bu Indah tadi menyebutkan bahwa saya harus bangun lebih pagi, lalu lebih berkualitas lagi dalam pengerjaan LMS, lalu pekerjaan kita sebagai guru seperti itu. Berarti itu sangat berkaitan sekali ya Bu Indah ya antara kerja lebih keras dan lebih berkomitmen. Dan barangkali yang ingin saya tanyakan juga mengenai kondisi ideal yang tadi Bu Indah sampaikan mengenai manajemen waktu. Nah, seperti ini. Jadi apa yang akan Bu Indah lakukan barangkali Bu mengenai manajemen waktu ini? Jadi saya berusaha kan tadi bangun lebih pagi. Berarti ada Iya, apa ya? Ada usaha saya mungkin di sana untuk eh, meluangkan waktu mungkin ya, meluangkan waktu di jam 2 pagi itu mungkin saya bisa mengerjakan tugas gitu ya, yang keteteran. Mungkin itu sih, kalau yang lainnya di manajemen waktu, sebenarnya sih pengennya ada ketika ada waktu luang saya bisa mengerjakan kayak LMS gitu ya, tapi ternyata di padatnya kesibukan di sekolah gitu ya, ternyata memang kayaknya sekarang sih lagi nggak mungkin juga gitu membawa menyiasati waktu dengan pekerjaan sekolah. Jadi yang saya bisa lakukan misalnya bangun lebih pagi itu jadi bisa mengerjakan tugas-tugas yang LMS itu. Mungkin gitu Bu iya, di iya. manajemen saya. Baik, memang yang menjadi garis besar itu barangkali adalah pada bangun lebih awal ya Bu ya, untuk bisa mengerjakan LMS ya Bu, karena memang sebuah kewajiban yang memang harus kita kerjakan seperti itu. Dan Bu Indah, tadi saya mendengar mengenai bangun lebih awal ini, nah kira-kira kapan nih akan melaksanakan itu gitu ya? Kapan nih Bu Indah akan memulai bangun lebih awal? Nah, mulai dari malam ini Bu kayaknya. Mulai dari Udah mulai malam kita ini. coba nih insya Allah deh ya. Aduh, makasih nih Iya, iya. pencerahannya nih Bu Yuni, jadi membawa apa ya ide-ide baru gitu buat saya. Insya Allah saya mulai malam ini saya pasang alarm juga nih buat Iya, bangun betul. lebih pagi. Iya, betul, betul, betul. Iya, iya. Dan kira-kira nih Bu Indah, ketika Bu Indah memang tadi sudah mengatakan bahwa bangun lebih awal ini akan menjadi sebuah komitmen ya, sebagai langkah awal pada manajemen waktu yang akan Bu Indah lakukan ini. Nah, saya ingin tahu Bu Indah, kira-kira siapa yang akan menguatkan Bu Indah mengenai komitmen waktu ini, Bu? Apakah ada orang yang berperan selain Bu Indah yang bisa menguatkan Bu Indah pada komitmen ini? Kayaknya, nah ini nih mungkin apa juga ya, masa juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya saya udah mulai mencoba gitu ya, mulai mencoba kemarin-kemarin. Tapi mungkin saya juga harus koordinasi dengan suami Iya. gitu, karena mungkin Mhm. ada waktu yang terganggu mungkin ya. Jadi pas Iya, iya, kemarin iya. sharing juga, ngapain kamu jam segini gitu ya? Emang nggak bisa ya? Ya nggak bisa nanti. Kayaknya saya juga perlu nih dukungan suami, soalnya jam 2 malam kan kayaknya ya waktunya tidur juga gitu ya. Terus ya pastilah tahu apa ya, ada
ada waktu dia yang mungkin jadinya terganggu, makanya kayaknya perlu perlu dukungan dari suami, terus mungkin anak-anak juga, Iya. keluarga tentunya ya, kalau di sekolah mah kita nggak di situ. Jadi dukungan keluarga mungkin yang diperlukan nih terkait bangun saya yang lebih pagi. Baik baik Bu Indah. Artinya memang dari obrolan kita awal itu memang saling berkaitan Bu Indah, terutama terutama mengenai psikologis. Karena yang harus memiliki hati tenang itu ternyata bukan hanya Bu Indah, tetapi suami Bu Indah juga, keluarga barangkali ya? Berarti Iya keluarga betul. pun, suami pun harus memiliki hati yang tenang, psikologisnya tidak terganggu dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bu Indah. Begitupun dengan anak-anak yang memang memiliki hak bersama dengan ibunya seperti itu ya Bu Indah. Ya benar-benar. Ya memang kayaknya itu sih yang jadi apa ya, yang jadi kayaknya nggak enak gitu juga sih di apa ya di rumah. Kalau misalnya saya terlalu memaksakan. Kadang-kadang gini sih sebenarnya bukan 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 tidak mendukung, tapi pernah juga sih misalnya saya memilih LMS, terus anak-anak misalnya lagi membutuhkan saya. Akhirnya mah karena nggak apa ya namanya kurang mendukung, jadi akhirnya mah LMS enggak, anak-anak juga terbengkalai. Jadi memang benar ya harus ada dukungan dari semuanya supaya kegiatan di CGP ini benar-benar sukses kayaknya. Iya. Baik baik baik, luar biasa Bu Indah. Artinya di sini Bu Indah sudah bisa memahami ya, semua harus merasa senang, semua harus merasa, bahagia dan tentu tugas-tugas kita pun, harus terlaksana dengan baik, seperti itu ya Bu Indah ya? Betul betul Bu, betul betul betul. Iya. Jadi Iya baik. tidak ada yang apa ya, tidak ada yang dirugikan mungkin ya dengan ya anak-anak saya mamahnya aktif gitu ya. Tidak ada yang merasa ya semuanya tetap harus bahagia juga. Betul betul kata Bu Yuni. Semuanya semuanya harus tetap bahagia. Iya baik Bu Indah. Selanjutnya Bu Indah, karena memang waktu kita tidak banyak ya Bu Indah ya, dengan tentu kesibukan Bu Indah yang sekarang juga sangat luar biasa, artinya memang Bu Indah pun adalah seorang guru yang luar biasa ya Bu Indah ya. Nah, baik Bu Indah, karena waktu kita tidak banyak, kira-kira dari obrolan kita dari awal sampai saat ini, apa yang Bu Indah sudah dapatkan dari obrolan kita hari ini? Oke Bu Yuni, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan apa ya solusi mungkin ya dari kegalauan saya atau permasalahan saya. Jadi untuk mengerjakan tugas saya harus berusaha untuk ya tadi lebih keras lagi dengan bangun lebih pagi. Tentunya ini pun harus apa ya berkoordinasi atau dikomunikasikan mungkin ya dengan keluarga. Tugas-tugas saya, kemudian kesibukan-kesibukan saya perlu kondisikan dengan keluarga. Iya, baik Bu Indah. Dan saya pun sangat ingin sekali Bu Indah sebetulnya mendengarkan cerita-cerita Bu Indah lagi yang sangat luar biasa dengan segala kesibukannya. Kira-kira kapan ya kita bisa ketemu lagi ya Bu Indah? Boleh Bu, nanti kita japrian aja deh ya. Mudah-mudahan di besok ada luang waktu sekitar jam makan siang atau pas istirahat deh, kita bisa ngobrol lagi. Baik Bu Indah, Gimana Bu? insya Allah saya selalu siap, insya Allah saya selalu ada Bu Terima Indah. kasih. Jadi kalau Bu Terima Indah mau bertemu dengan saya, silahkan Bu Indah bisa chat saya, bisa japri saya, atau jika memang memungkinkan kita bisa bertemu langsung juga silahkan Bu Indah bisa datang ke sekolah saya, bisa datang ke ruangan saya Bu Indah ya. Oh, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Ini ya, apa aduh, mohon maaf nih kalau misalnya mengganggu waktunya Bu Yuni nih, tapi saya senang senang banget, senang banget Iya, Bu nih Indah. bisa Saya juga sangat ngobrol. senang sekali bertemu dengan Bu Indah. Karena kesibukan Bu Indah juga sebetulnya ya, jadi kita jarang bisa bertemu langsung nih Bu Indah ya. Ya benar-benar Bu. Ya, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah menghendaki
kita bertemu, kita akan insya Allah kita bisa bertemu. Iya, iya, betul sekali Bu Indah. Dan saya harap ketika nanti kita bertemu lagi, Bu Indah sudah dalam keadaan yang lebih baik lagi, Bu Indah, dan sudah dalam keadaan Amin. menceritakan bagaimana pengalaman memanage waktu dengan baik ya. Dan saya yakin sekali Bu Indah, pertemuan selanjutnya kita, obrolan kita pasti kita akan mendapatkan kisah yang lebih baik lagi dari Bu Indah ya, yang akan menginspirasi saya juga Bu Indah. Amin, amin ya robbal alamin. Siap Bu, insya Iya, Allah mudah-mudahan kita berdoa aja yang terbaik lah. Dan yang tadi komitmen-komitmen yang sudah saya buat, insya Allah bisa saya lakukan. iya baik. Saya senang sekali mendengarnya Bu Indah. Semoga apa yang menjadi komitmen kita bersama bisa kita laksanakan, apa yang menjadi harapan kita bersama bisa kita laksanakan, bisa terwujud ya, harapan kita bisa terwujud, lalu kondisi ideal yang kita bayangkan itu pun bisa tercapai. Begitu ya Bu Indah? Ya Bu, siap Bu, Iya, mudah-mudahan tercapai insya Allah. Makasih amin. nih, Dan makasih, makasih banget Bu. iya, dan, tentu saya pun berpesan kepada Bu Indah untuk tetap senantiasa menjaga kesehatan ya, Bu, ya, di balik segala aktivitasnya. Siap, 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 siap. Insya Iya, Allah ya, karena sehat jadi modal utama ya Bu Yuni ya. modal utama, benar sekali Bu Indah, setuju. Ya baik Bu Indah, karena memang waktu kita terbatas ya Bu Indah, waktu kita terbatas dan barangkali Bu Indah pun akan menyelesaikan tugas-tugasnya yang lain. Saya pamit Bu Indah. Siap, mangga, mangga, mangga. Iya, saya Kita pamit ya Bu Indah ya. ketemu lain waktu. Siap, mangga, mangga, mangga. Iya, saya sangat menantikan informasi dari Bu Indah kapan kita akan bertemu lagi. Baik Bu Indah, saya izin pamit dan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Bagus sekali. Selamat Bu Yuni sudah melaksanakan kegiatan coaching yang saya amati dari tadi semua berjalan lancar, kemudian alurnya juga sudah terpenuhi semua ya kalau kita mengacu pada alur Tirta. Nah, sekarang saya mau mengkonfirmasi beberapa hal terkait dengan kegiatan coaching yang Bu Yuni lakukan. Di antaranya adalah tadi di awal saya sudah menanyakan kompetensi apa yang ingin Bu Yuni kembangkan selama proses coaching. Kemudian di antaranya adalah kompetensi yang spesifiknya adalah bisa mengajukan pertanyaan spesifik berdasarkan pernyataan dan ungkapan dari coachnya. Kemudian itu sifatnya bisa mendorong coach untuk mengembangkan diri dan menemukan solusinya sendiri ya. Betul, Pak. Apakah itu sudah Bu Yuni rasakan? Sudah muncul tadi pada saat pelaksanaan coaching? Alhamdulillah yang saya rasakan sudah, Pak. Sudah. Saya sudah melaksanakan itu dan saya rasa saya sudah cukup baik dalam mendapatkan informasi-informasi dari coach dan sudah mendapatkan tindakan atau rencana-rencana yang coach ingin laksanakan dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Iya, betul. Betul sekali Bu Yuni karena di sini pun saya mencatat Bu Yuni tadi selalu merespon apa yang disampaikan oleh Koci, diantaranya adalah ada mengajukan pertanyaan terkait dengan maksud kerja lebih keras itu seperti apa, itu membebaskan Bu Yuni dari asumsi ya, karena kalau itu tidak dikonfirmasi itu akan kita menggantung gitu, apa nih maksudnya kerja lebih keras. Tapi Bu Yuni tadi sudah mengajukan, kemudian Bu Yuni pun tadi pada saat proses identifikasi sudah lebih dari 5 kali mengajukan pertanyaan yang membuat Bu Indah sedikitnya merenungkan, merefleksi
langkah selanjutnya apa nih saya nih? Nah, itu bagus sekali pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti itu ya Bu Yuni ya. Terima Nah, kasih, Pak. iya, untuk selanjutnya kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bu Yuni kembangkan terkait dengan hasil coaching yang sudah dilakukan barusan? Ya, untuk selanjutnya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kesempurnaan memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri, Pak, yaitu kesadaran penuh, lalu mendengarkan aktif dan, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali Bu Yuni. Semoga dengan seiring berjalannya waktu, Bu Yuni bisa menjadi seorang coach yang benar-benar bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip coaching ya, sehingga itu akan berdampak pada pengembangan diri bagi setiap coachee yang Bu Yuni hadapi. Selamat Bu. Ya, Baik, terima Pak, terima kasih Bu. kasih banyak. Iya. Iya, Itu saja terima kasih. barangkali Bu catatan dari saya terkait dengan proses pelaksanaan coaching yang Bu Yuni lakukan terhadap Ibu Indah ya. Selamat Baik, untuk Pak. Bu Yuni dan Bu Indah. Ya, terima kasih Pak atas saran dan masukannya yang sangat bermanfaat dan berharga untuk saya. Demikian Ibu Fasilitator, proses coaching yang saya laksanakan hari ini. Semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.